di kurikulum Merdeka dia dibuat itu di kelas 11. Saya bisa aja ambil buku kelas 12 sebagai referensi tambahan, karena kita tahu bahwa isi buku di kurikulum Merdeka itu. Pindah-pindah. Artinya apa? Artinya sekolah penggerak itu 3 tahun. Tahun depan pun komite siap-siap kita akan ke hotel, tapi 2 bulan sekali. Bu Dewi kuajak pertama sama Pak Kota. Ini dilakukan pengimbasan, makanya saya ambil videonya. Kebetulan Pak Jan juga dari Bogor, jadi dua-dua harus ada pengimbasan. Nanti kalau diajari Pak Kota jangan malas, Pak Jan jangan malas. Kalau nggak mau ikut aturan di sekolah ini, silakan keluar. Itu aja, gampang pertama saya. Silakan keluar. Jangan semua mau ke STM milir. Gak ada pun PNS 8 tahun ini, Bu Rika 7 tahun ini, kami nggak apa-apa. Gak ada, buku BTT banyak. Jadi bukan berharap dengan PNS, ASN sekarang ini, gak berharap. Saya masa kerja saya 1,5 tahun. Saya tinggalkan ini dengan kondisi sekolah penggerak. Pas kelas 3 kayak gini. Jadi saya buru-buru sama kalian semua. Termasuk hari ini. Hari ini Pak Kota sama Bu Dewi sama Pak Jan ada ilmunya sedikit. Diimbaskan sama kalian. Kalian dengar aja. Nanti minta sama Bu Dewi, minta sama Pak Jan. Kalau kita hidupkan apa? Fokus, itu lagi, itu waktunya lama. Saya cuma cakap 10 menit. Gak usah banyak-banyak. Artinya apa? Semua guru dapat giliran bikin video itu tiap bulan. Itu bikin YouTube kalian. Kalau mau berteman saya like. Kalau nggak mau berteman gak usah. Tapi saya yang rajin like. Saya yang rajin komen. Saya akui saya yang paling rajin. Saya kepala sekolah. Saya juga sakit kok. Cakap saya nggak beres. Saya juga sakit. Jadi jangan alasan kalian sakit kalian nggak datang. Jangan buat kalau sakit kalian datang. Untuk materi yang kami pelajari yaitu materi asesmen awal dan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi untuk yang pertama yang saya jelaskan adalah asesmen awal. Asesmen awal ini sebenarnya sama seperti yang kita pelajari di tahun lalu. Bagian asesmen yaitu asesmen diagnostik dan non diagnostik. Jadi asesmen awal ini adalah bagaimana kita mengetahui kondisi peserta didik kita sebelum kita melakukan pembelajaran. Untuk kita di asesmen awal ini kita dituntut untuk mengenal siswa kita, karakter siswa kita, agar kita dapat menyampaikan pembelajaran dengan baik dan dapat diterima oleh peserta didik kita. Contoh Bapak Ibu, contoh yang saya hadapi
di kelas 10.1. Ini contoh. Di kelas 10.1, karena dari hasil yang saya dapat dari asesmen awal yang saya buat di kelas 10.1, banyak sekali siswa yang gimana dibilang, istilahnya masih terbawa lingkungan dari rumah, dari lingkungan masyarakatnya. Dia menganggap kita itu nggak ada gunanya guru itu. Seperti itu. Asal saya masuk, dia bertingkah sesuai dengan keinginannya saja. Jadi dengan melakukan asesmen tadi, saya dapat membuat pembelajaran yang berbeda untuk 10.1. Yang saya lakukan Bapak Ibu, mungkin wali kelas 10.1 Ibu Rode. Ada Ibu Rode? Nggak ada. Untuk masuk ke kelas 10.1, saya harus membuat muka-muka yang samar. Itu yang saya lakukan. Setiap masuk saya harus berpenampilan seperti monster yang akan memangsa orang. Seperti itu. Itu yang saya lakukan, yang saya dapat di kelas 10.1. Jadi itulah Bapak Ibu yang dituntut untuk kita di asesmen awal ini. Kita dituntut untuk mengenal siswa kita, karakter siswa kita, agar kita dapat menyampaikan pembelajaran dengan baik dan dapat diterima oleh peserta didik kita. Jadi itulah mungkin penjelasan sedikit untuk asesmen awal yang mungkin di tahun lalu, terutama untuk kita komite pembelajaran, mungkin sudah kita pelajari. Tapi waktu tahun lalu, nama asesmen ini yang saya sebutkan di awal tadi, asesmen diagnostik dan non diagnostik. Jadi untuk di pembelajaran di tahun ini, asesmen itu dirubah namanya, hanya perubahan nama saja. Jadi pembelajaran asesmen awal. Apa kira-kira materi pokok yang ada di CP kita? Misalnya ini, saya di kelas 11, ini metabolisme ini, kalau K13 ini kelas 12, ya kan? Tapi di kelas 11, di kurikulum Merdeka ini dibuat itu di kelas 11. Saya bisa aja ambil buku kelas 12 sebagai referensi tambahan, karena kita tahu bahwa isi buku di kurikulum Merdeka itu materinya singkat ya, tidak berkembang secara dalam, tidak mendalam. Nah, nggak ada salahnya kalau kita ambil referensi dari buku-buku yang lainnya. Nah, itulah mengenai fase E dan fase F. Tugas Bapak Ibu sekarang, tugasnya duduk bersama, nggak sekarang ya, mungkin nanti, entah besok, kalau ada lagi, duduk bersama MGMP, tentukan CP untuk fase F, mana yang akan diajarkan di kelas 11, mana yang diajarkan di kelas 12. Nah, inilah ilmu yang baru yang saya dapatkan ketika pelatihan kemarin, dan ternyata nggak saya aja yang nggak paham itu, dari sekolah-sekolah lain juga ternyata begitu ya. Selama ini kan kita tunggu buku dulu lah datang, baru kita bisa menerangkan materi apa. Ternyata tidak, kita berangkat dari CP. Buku bisa salah, tapi CP yang diberikan oleh pemerintah itu sudah kesepakatan, sudah disepakati. Yang buat modul aja ya, nggak apa-apa. Pilih mana? Pilih yang mana yang kenyamanan. Tapi ya kalau memang kurikulum Merdeka, kalau menurut saya lebih modul aja ya Bu ya, supaya kelihatan kita kurikulum Merdeka ya, sekolah puncaknya. Tapi sebenarnya apa sih pengalaman itu? Mana tahu ada yang bertanya dari sekolah lain kan kadang gitu, dari sekolahnya ada sekolah penggerak ya. Ini bagaimana? Jadi kan Bapak Ibu bisa menerangkannya. Sama kayak tadi yang mengenai CP untuk fase F itu kayak mana membedakan kelas 11 kelas 12? Untuk CP apa kalau misalnya beda dengan buku kayak mana? Jadi Bapak Ibu bisa menerangkannya. Kadang-kadang pertanyaan itu begitu kita lihat sekolah kita penggerak akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari lingkungan sekitar. Nah, ada lagi Pak Kok yang menurut ulang? 15 menit lagi.
Oh, ya udah, saya kasih waktu Bapak Ibu untuk bertanya. Tanya yang nggak ngerti. Ya, jadi mungkin selama ini kita cuma tahu soal itu hanya dua. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua essay. Sekarang sudah 6 Bapak Ibu. Ya, yang pertama ada pilihan ganda, berarti satu jawabannya. Ya, yang kedua pilihan ganda kompleks, berarti jawaban lebih dari satu. Terus yang ketiga ini ada jawaban benar salah. Ya, terus sesudah itu ada lagi yang menjodohkan, ada lagi isian singkat ataupun jawaban singkat, dan yang terakhir adalah uraian. Jadi inilah nanti yang akan kita tes. Nah, untuk penyusunan soal juga nggak ada lagi yang namanya C1 sampai C6, nggak ada lagi. Yang ada L1 sampai L3. Sebenarnya itu aja sih. Ya, karena username sama passwordnya ada seminggu. Ya, jadi semua nanti data-data itu bisa di-download kayak kartunya, masuk nanti ke PDF. Terus nanti juga nilai-nilainya itu juga bisa Bapak Ibu download. Tapi permasalahannya dalam soal ini mengenai uraian, ya, uraian ini belum bisa bikin nilainya, susah. Karena nilai uraian ini harus dibagi lagi, kita yang nilai. Jadi kemarin itu kami memfokuskan membuat soal itu hanya pilihan ganda, ya, esai jawaban singkat, penjodohan, ataupun benar salah. Itu yang kami buat kemarin. Kalau itu ada, jadi kalau benar salah, dia salah satu, berapa nilainya? Sebenarnya sama yang pengisiannya kayak Google Form, tapi lebih komplit ini. Kalau di Google Form kita bikin pilihan ganda soal dulu kan, siap itu ada jawaban langsung kita pastikan aja, ya kan? Kalau ini nggak satu-satu dimasukkan. Terus pembahasannya juga ada Bapak Ibu. Jadi nggak bikin soal kayak Google Form kan soal, kita ada pembahasan juga. Terus nanti juga di CP yang dibilang Dewi juga, CP ini ya akan dikaitkan nanti dengan KD-KD yang ada di KD-12. Ada perpadanannya. Kenapa rupanya perlu dikaitkan? Karena belum semua ada buku mengenai Merdeka Belajar Bapak Ibu. Jadi kayak yang dibilang Bu Dewi tadi, bisa aja pelajaran kelas 3 diambil dari pelajaran kelas 1. Kelas 1 belajar kelas 3. Jadi ada nanti perpadanannya dibikin. Nah, kemarin juga saya juga sudah memberikan link kepada Bapak Ibu, ya, CD namanya. Bapak Ibu bisa download buku-buku tentang buku guru, buku siswa. Jadi sekarang kita belajar itu sudah elektronik sekarang. Dari CD nanti Ibu buka aja, siap itu masuk nanti kategori, pilih mata pelajaran Ibu, sebenarnya cari bukunya, buka, lalu download PDF-nya. Sebenarnya itu lebih gampang. Jadi buku-buku kita yang di sekolah ini ada semua di situ. Jadi agak lebih gampang kita. Nah, satu lagi yang dibilang MGMP juga, jangan sekali-sekali lupakan MGMP. MGMP adalah pusat informasi yang ada tentang Merdeka Belajar. Saya, walaupun saya sendiri di sini, ya, tapi saya bergabung dengan MGMP Deli Serdang, dan juga saya ikuti juga MGMP Sumatera Utara, dan juga gabungan-gabungan guru sosiologi. Ya, jadi kita tahu siapa rupanya pembuat buku ini, apa rupanya profesinya, untuk apa dibuat buku ini. Enak kalau kita gabung dengan MGMP. Ya, jadi pengetahuan kita nggak cuma isi-isi aja, ya, cerita-cerita kita, ya. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Nanti penugasannya akan saya kasih di grup aja. Ya, penugasannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mencari satu artikel, terus membuat soal pilihan ganda kompleks, uraian, dan penjodohan. Jadi semua ini satu soal aja kita bahas, jangan dulu banyak-banyak, karena nanti untuk aplikasinya sangat sulit.
Jadi di sini nanti soalnya ini berdasarkan hasil bacaan siswa. Ya, apa itu L1, L2, L3 nanti juga akan saya share. Sebenarnya sama C1 sampai C6. C1 kan nggak kita pakai juga. Ya. Nah, yang paling perlu diingat CP tahun 2022 Bapak Ibu harus download. Karena berdasarkan itu bisa membuat mobil. Ya, kalau nggak ada itu payah kita. Nanti juga mengenai soalnya, sebenarnya ada soal yang lebih rumit lagi. Kita itu membuat soal non tertulis ataupun membuat proyek tentang mata pelajaran kita pribadi. Ya, jadi ngapain anak-anak kita suruh? Disitulah nanti bisa kita cari bagaimana pengetahuan anak-anak di dalam proyek ini. Proyeknya ya bisa kayak diskusi, ya, membuat suatu hasil karya. Makanya anak-anak itu harus kreatif. Kalau nggak kreatif, berarti gurunya juga kurang kreatif. Jadi guru, itulah Bapak Ibu, agak sulit. Ya, kalau bisa kayak Pak Abraham, itu namanya sudah tergolong kreatif. Kenapa kreatif? Anak bisa menunjukkan bakat dengan kemampuan guru yang dimiliki oleh Pak Abraham. Kayak bahasa Indonesia, anak bisa kreatif apabila kan sekarang katanya harus ada membuat surat apa segala macam, apalagi anak kelas 3 ya, anak-anak harus dituntut kreatif. Jadi dia tamat dari sekolah ini, dia sudah mengerti apa aja tentang surat-surat yang diperlukan untuk bekerja, ya, kayak Pak DS sama Bu Bita juga, ya. Anak IPS harus dikenalkan dengan apa itu namanya program-program komputer, seperti jujur aja ada alumni kita, mereka tamat langsung bisa diterima kerja karena apa? Mereka sudah paham dengan pembelajaran Word sama Excel. Kalau dia bekerja kan itu yang utamakan, Word dan Excel.